Bongkar nasab habaib karena cinta Nabi Muhammad SAW untuk menjaga dzurriyyah yang suci. Sehingga para kiai, para kader, para aktivis yang mampu untuk meneliti, menelaah, mengoreksi, membongkar jalur-jalur nasab yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, silahkan teruskan, lanjutkan, lakukan. Untuk apa? Ya karena kita berdasarkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita meyakini bahwa cucu dzurriyyah Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak sekali yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Lah masalahnya kalau ada oknum-oknum yang membuat suatu kelompok nih, kalau nggak sampai disebut gerombolan loh ya, ini kelompok nih, kelompok Robitoh ikatan nih. Kemudian mengklaim setiap ada orang yang hidungnya mancung misalnya kan, kemudian matanya agak tajam, kemudian perawakan tubuhnya agak tinggi, apalagi dia menggunakan imamah surban di kepala, menggunakan jubah, menggunakan rida, Masya Allah. Kemudian nasabnya dicangkok-cangkokkan sampai sambung kepada Rasulullah SAW, dan seolah-olah dzurriyyah yang lain tidak ada. Inilah yang harus kita teliti. Mengapa? Begini loh, secara akal rasional saja, bahwa dari dzurriyyahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin saja itu banyak sekali. Bukan hanya Sayyid Muhammad Al-Baqir, bukan. Lah sekarang kalau seandainya turunan Sayyid Muhammad Al-Baqir saja juga banyak sekali. Banyak sekali, bukan hanya Sayyid Ja'far As-Shadiq saja. Lo coba bayangkan nih, yang banyak sekali sudah ada dua nih. Turunan dari Sayyid Muhammad Al-Baqir banyak sekali. Kemudian turunan dari sebelumnya yaitu dari Sayyidina Ali Zainal Abidin juga banyak sekali. Tetapi aneh, kenapa di Indonesia ini jalurnya hanya dipaksa menjadi seolah-olah satu jalur yang mana jalurnya masih diragukan. Oleh sebab itulah membongkar nasab habaib, nasab ba'alawi, membongkar kesohihan tentang apa yang dilakukan oleh Robitoh Alawiyah berdasarkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, agar jangan ada orang-orang yang merusak kesucian dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Jika dzurriyyah itu sahih, diakui oleh berbagai macam pihak, dan benar-benar bukti-buktinya itu qat'i, fakta-fakta sejarah, maka kita harus memuliakannya, hormat kepadanya, harus cinta kepadanya dengan penuh cinta sebagaimana kita mencintai Rasulullah SAW. Tetapi kalau ada oknum-oknum, nah judulnya kan oknum nih, oknum-oknum yang membentuk suatu organisasi, membuat gerombolan kan begitu kan, kelompok besar. Kalau cuma oknum satu dua orang, mereka nggak akan pede, hanya mengaku-ngaku. Tapi kalau sudah besar nih, semuanya mengaku saya adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, saya adalah ahlul bait, di dalam diri saya ada darah Rasulullah, hampir semuanya ngaku begitu. Lah inilah yang harus diteliti. Paham nih? Harus diteliti. Mengapa? Karena dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang mastur pakai ta, itu sangat banyak, jumlahnya lebih banyak daripada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang mastur pakai to. Mastur itu artinya maktub, daripada yang ditulis. Jadi dzurriyyah Nabi Muhammad yang tidak tertulis, tidak tercatat lebih banyak jumlahnya daripada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang tercatat begitu. Oleh sebab itulah siapapun yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk meneliti nasab, ayo kita dukung. Kita dukung karena kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan kita menjaga dzurriyyah yang suci dari Nabi Muhammad SAW. Ruwiya 'anil Imam Malik bin Anas rahimahullah taala annahu qala, telah diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas rahimahullah taala bahwa sungguhnya beliau berkata,
Man intasaba ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni bil batil. Siapapun yang mengintisabkan, yang mencangkokkan nasabnya ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya nih, entah itu orang Arab, entah itu orang Ajam, entah itu orang Yaman, entah itu orang Mesir, orang Maghribi, orang Indonesia, siapapun saja yang mengintisabkan, mencangkokkan nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW, yakni bil batil, yaitu dengan cara batil, bohong, dusta, penipu, yudrabu turban wajian, maka dia harus dipukul dengan pukulan yang sangat menyakitkan. Mengapa harus dipukul dengan pukulan yang sangat menyakitkan? Wa yusyaharu, dan harus ditenarkan, harus diumumkan di mana-mana bahwa si fulan ini pembohong, penipu, pendusta. Wa yuhbasu tawilan, dan dia harus dipenjara dalam waktu yang lama, hatta tadhharu taubatuhu, sehingga nampaklah taubatnya. Li'annahu, ini alasannya, li'annahu, karena sesungguhnya keadaan istighfafun, yaitu meringankan, menganggap ringan, menganggap remeh, menganggap rendah, bihaqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun nih yang mencangkokkan, mencantolkan nasabnya kepada baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara dusta, bohong, batil, maka dia harus dipukul dengan pukulan yang sangat menyakitkan, dan dia harus diviralkan bahwa dia adalah pembohong, penipu, pendusta, dan dia harus dipenjara dalam waktu yang lama sampai dia benar-benar bertobat, karena dia sudah merendahkan, menghina, menganggap sepele haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Syekh Ali bin Abdullah As-Samhudi Al-Husaini fi Jawahil Uqudaini fi Fadli Syarafain. Ini perkataannya Imam Malik, telah diriwayatkan oleh Syekh Ali bin Abdullah As-Samhudi Al-Husaini di dalam kitab namanya Jawahil Uqudain fi Fadli Syarafain, yaitu Syaraful Ilmi Al-Jali, jadi kemuliaan ilmu yang sangat jelas, wan nasabi an-nabawi, dan juga kemuliaan nasab an-nabawi. Imam Syekh Ali bin Abdullah As-Samhudi mendahulukan keutamaan ilmu, syaraful ilmi al-jali, baru setelah itu wan nasabi al-ali, atau an-nasab an-nabawi. Ini pada halaman yang ke-470 sampai ke-471. Sehingga sekali lagi nih, mari kita dukung gerakan para ulama Nusantara yang meneliti nasab dari Bani Alawi atau Ba'alawi. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.